Halo, salam bahagia semuanya. Om Swastiastu. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Video kita kali ini Kevin masukkan ke tema Bali versi ya, sahabat kebahagiaan, berkaitan dari joy, magic, dan juga spiritual. Ketiga elemen energi di sini adalah energi yang tentunya akan kita serap dan kita akan lihat bersama-sama. Temanya tentang seseorang yang sedang kamu pikirkan, apakah dia ini memahami kamu atau tidak, dari apa yang kamu rasa. Apakah dia ada sebuah koneksi antara hubungan kamu bersama diri dia atau tidak. Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Oke. Spesial ya di tema Bali. Kevin menggunakan kartu karya Kevin di sini sebagai media untuk melihat energi seseorang yang sedang kamu pikirkan. Untuk energinya seperti apa? Apakah dia juga merasakan dari apa yang kamu rasa, dan apakah dia memahami hal ini atau tidak? Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energinya dia, terhubung kepada sahabat kebahagiaan, dari perasaannya dia yang terdalam, dari apa yang dia rasakan, dari apa yang dia pahami tentang keberadaan sahabat kebahagiaan, tentang perasaan kamu. Kita akan cek. Untuk kartu yang pertama, oke sahabat kebahagiaan, belum apa-apa, kartunya ini sesuatu hal yang sifatnya adalah koneksi ya. Ya walaupun terkadang kamu sering mengalami kegagalan dalam komunikasi atau miskomunikasi dengan diri dia, namun itu hanya sebatas kesalahan saja. Orang ini pada dasarnya memiliki koneksi yang kuat kepada kamu. Angka 2 di dalam numerologi memiliki makna tentang kolaborasi, tentang dualitas, sesuatu hal yang sifatnya adalah terhubung. 2 juga mengindikasi tentang sebuah komunikasi. Ya, kamu dan dia pada dasarnya memiliki potensi-potensi yang positif, terutama dari bahasa batin kalian atau telepati. Orang ini pada dasarnya tahu dari apa yang kamu rasakan. Namun kesalahan kalimat atau karena sebuah ego yang membuat kalian itu sering mengalami miskomunikasi. Namun pada dasarnya hatinya dia sebenarnya tahu apa yang sedang kamu rasakan. Hubungan ini bukan hubungan yang baru mengenal beberapa hari doang. Ini adalah hubungan yang lama. Atau mungkin juga dia adalah orang baru, tapi seperti aku sepertinya merasakan kenal dia cukup lama. Jika hal itu sahabat kebahagiaan rasakan, artinya kamu memang ada kaitannya dengan past life. Ya, sahabat kebahagiaan adalah tipikal orang yang selalu mensupport diri dia. Kamu bukan tipikal orang yang pilih-pilih. Ketika kamu tahu dia punya perasaan sama aku, ya aku menerima perasaan itu. Aku menikmati hubungan ini. Kebaikan sahabat kebahagiaan, kerjasama sahabat kebahagiaan, dan pelayanan cinta dari kamu kepada diri dia, ternyata memang sudah membuat polanya dia. Bahwa dia juga merasakan apa yang sedang kamu rasakan. Karena ini adalah hubungan yang sering mengalami rutinitas aktivitas secara bersama. Sehingga koneksi ini
tercipta antara hubungan kamu bersama dia. Untuk energi yang selanjutnya, ada kartu 8 keriting sahabat kebahagiaan. Kamu bersama dia tentunya ini punya sebuah misi dalam jiwa. Hubungan kamu memang diminta untuk bergerak cepat. Bergerak cepat untuk apa? Untuk kalian segera mengikrarkan tentang komitmen ini. Kalau hubungan ini nggak ada sebuah komitmen, kalian mungkin akan terjebak di dalam praduga dan prasangka, sehingga hubungan kalian bisa mengalami miskomunikasi. Kevin, aku nggak ada komitmen sama dia, tapi koneksi aku kuat banget sama dia. Aku tahu apa yang dia rasakan, begitupun juga dia. Dia tahu dengan apa yang aku rasakan. Artinya, sahabat kebahagiaan, kamu memang mendapatkan sebuah misi jiwa untuk menemani diri dia, untuk mensupport satu sama lain. Karena kalian perlahan-lahan juga akan paham bagaimana cinta itu terbentuk, bagaimana cinta itu tumbuh bersamanya. Kalau berkaitan, dia paham gak sih dari apa yang kamu rasakan? Paham betul, dia paham betul. Dia tahu tentang kondisi kamu, bagaimana kamu mencintai diri dia, bagaimana kamu bermasalah dengan diri dia, dia paham dan tahu. Tapi dia bukan tipikal orang yang mudah sekali melibatkan diri dia itu menjadi orang yang bersalah. Dia gak mau disalahin. Dia maunya hubungan kita baik-baik saja. Pada dasarnya hubungan kamu bersama dia itu memiliki koneksi yang luar biasa. Kalau misalkan kalian punya potensi di situ, maka ubah kekuatan cinta kalian di sini dengan afirmasi positif. Kevin selalu menyampaikan kepada sahabat kebahagiaan biar nggak bosen, atau mungkin juga sudah bosen. Dalam sebuah hubungan, kita selalu afirmasikan hal yang positif. Biar apa? Agar energinya itu terjaga. Ketika kamu membutuhkan diri dia tidak ada respon atau apapun, ya sahabat kebahagiaan tidak akan cemas, marah-marah karena ada sebuah penolakan, jengkel, overthinking. Tapi ketika kamu sudah terbiasa menciptakan positif energi dalam koneksi ini, dia tidak merespon kamu nggak masalah. Karena aku sudah terbiasa dengan hal ini. Dan Kevin melihat ya, kamu pada dasarnya memiliki potensi yang kuat. Karena angka 8 di situ mengindikasi tentang infinity, aliran energi yang selalu terhubung satu sama lain. Oke, untuk energi yang selanjutnya, ada kartu 7 diamond, sahabat kebahagiaan. Kartu 7 diamond di sini tentang sebuah penilaian kembali. Ya, orang ini akan selalu menilai kembali tentang baik buruknya diri kamu. Selama ini sahabat kebahagiaan sudah menjaga cinta ini dengan pengorbanan kamu, dengan pelayanan cinta kamu selalu ada buat diri dia, kamu nemenin diri dia, kamu selalu nungguin diri dia. Dan dia akan membalas itu semua kepada sahabat kebahagiaan. Ini adalah bentuk dari respeknya kepada sahabat kebahagiaan. Apakah orang ini rela menunggumu? Dalam hal apapun jawabannya rela. Rela dan siap menunggu kamu. Kapanpun juga. Dia memang sudah menilai bagaimana sahabat kebahagiaan menjaga kekuatan cinta ini. Makanya kalian itu sudah sejauh ini. Sehingga dia tahu aku harus menyikapinya bagaimana sama kamu. Sahabat kebahagiaan, kamu punya value gak sih sama dia? Punya. Kamu punya value dari pengorbanan perjalanan cinta tanpa syarat sahabat kebahagiaan yang berikan sama diri dia. Itu adalah value kamu. Bahwasanya dia sebenarnya merasakan apa yang kamu rasakan. Ketika kamu cemas, ketika terjadi sebuah perselisihan, kamu merasa tak berdaya, kamu merasa dirugikan sama diri dia, kamu dikecewakan sama diri dia. Dia tahu dan dia ngerasain itu. Namun terkadang orangnya kurang memberikan sebuah respon. Kenapa? Karena di kartu 7 diamond mengindikasi bahwa orang ini hanya melihat saja. Hanya melihat saja. Tapi dia paham. Untuk energi selanjutnya, oke, ada kartu as hati ya, as hati. Kau bersama diri dia adalah suasana baru di dalam sebuah hubungan. Mencintai kamu atau berhubungan dengan sahabat kebahagiaan memang menciptakan suasana baru dalam hidupnya. Kamu memang punya kesan tersendiri dalam kisah perjalanan cinta ini. Sehingga kamu yang nampak spesial di situ pasti akan selalu dia lihat. Dia akan selalu melihat kamu. Mungkin sahabat kebahagiaan adalah cinta pertamanya. Atau mungkin juga
Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan suasana baru dalam cinta. Sehingga orang ini akan selalu memiliki kesan positif tentangmu. Dan apapun yang kamu rasakan, dia tahu sahabat kebahagiaan. Karena dia sudah masuk ke dalam hati kamu. Ini hubungan bukan cuma cinta secara fisik saja. Ini hubungan sudah masuk ke dalam hati dan juga perasaan. Kartunya adalah es hati. Es hati ini mengindikasi tentang cinta pertama, new romance. Hubungan yang sifatnya ini adalah cinta barunya dia mencintai kamu dengan versi yang berbeda dari yang lain. Sehingga kamu punya kesan dan kamu punya value tersendiri. Makanya orang ini sebenarnya paham sih dari apa yang kamu rasakan. Oke, untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan. Ada sebuah pergerakan energi. Jika kamu berada di kondisi tidak baik-baik saja, dia akan memperbaiki. Dia akan memperbaiki di sini karena dia punya niatan untuk berbalas budi kepada sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah 4 skop. 4 skop ini tentang recovery, tentang sebuah perbaikan. Ketika hubungannya tidak baik-baik saja, kamu berada di kondisi tidak nyaman, dia adalah cinta sejati kamu, maka dia akan memperbaiki suasana hati kamu dan memperbaiki hubungan ini agar terus bisa berjalan beriringan dengan sebuah keintiman. Pada dasarnya orang ini tuh nggak mau bikin kamu susah, bikin kamu sedih. Dia itu aslinya orangnya nggak tegaan, pengennya hubungannya nyaman sama kamu. Aku pengen memperbaiki ini semua dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di sini. Aku tahu kamu mencemaskanku. Aku tahu kamu khawatir tentang kita, tentang hubungan ini. Aku di sini ada sebuah niatan untuk memperbaiki. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan di dalam sebuah hubungan yang nyaman dan selalu nyaman. Karena aku siap selalu menunggu kamu. Ini adalah pergerakan energi dia. Ternyata dia peka sahabat kebahagiaan. Jadi ini bukan energinya si pekok ya. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu 5 keriting sahabat kebahagiaan. Ya. Ngejalin hubungan bersama diri dia pastinya memang banyak sekali perubahan-perubahan yang sahabat kebahagiaan lalui ya. Yang nggak tahu kenapa sih akhir-akhir bulan ini atau mungkin juga kemarin-kemarin banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi antara hubungan kamu bersama diri dia. Entah itu masalah cemburu, entah masalah-masalah overthinking, dan lain sebagainya. Ini tentunya justru akan memberatkan diri kamu untuk berpikir positif terhadap diri dia. Atau mungkin juga sebaliknya. Dia itu memang seperti bergelut di dalam pikiran dan perasaannya sendiri. Dia sedang bergelut di situ. Apakah semua itu bisa dilewati? Jawabannya adalah bisa. Dan pada dasarnya orang ini tuh gak mau egois ya sama kamu. Tapi terkadang dia gak bisa mengalahkan perang batinnya. Sehingga dia terbawa suasana, terbawa oleh pikiran dia sendiri. Terbawa oleh prasangkanya dia sendiri. Padahal dia tahu, suara hatinya dia berkata bahwa ya aku tahu apa yang kamu rasakan. Namun aku terlalu egois. Yang terkadang memang seperti melawan arus kepada diri kamu. Tapi sesungguhnya aku gak mau seperti itu untuk nyakitin kamu. Aku pengen hubungan kita tuh baik-baik saja. Ini adalah energi dia yang sebenarnya kepada sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah 4 diamond. Ya. Mencintainya, ngejalin hubungan bersama diri dia. Memang terkadang sahabat kebahagiaan kayak ngerasa waktu itu kayak berhenti. Berhenti begitu saja. Terkadang semangat, terkadang membosankan. Namun itu adalah suasana hati. Itu adalah perjalanan perasaan emosional kamu bersama diri dia. Walaupun terkadang orang ini memang posesif. Cemburuan banget. Tapi ini adalah bentuk dari perasaannya dia yang sesungguhnya bahwa dia gak mau kehilangan kamu. Atau kamu berpaling dari yang lain. Orang ini tahu apa yang kamu rasakan loh. Kamu mungkin pernah berbohong sesuatu sama diri dia. Dia tahu, dia ngerasain hal itu. Dan juga sebaliknya, ketika dia berbohong sesuatu, sahabat kebahagiaan juga akan tahu dan akan merasakan hal itu.
Kenapa bisa seperti itu? Karena kalian memang sudah terbiasa bersama di sini. Sehingga kalian memiliki koneksi yang cukup kuat. Maka dari itu selalu ciptakan positive vibe dalam hubungan ini. Sehingga hal-hal yang berkaitan dari permasalahan, rahasia, sesuatu hal yang disembunyikan, ini tidak terungkap oleh diri sahabat kebahagiaan sendiri. Ya orang ini mungkin punya rahasia, tapi rahasianya kebongkar sama kamu. Dan setelah itu bagaimana? Ya udah, sahabat kebahagiaan hanya memaafkan saja. Itu adalah hebatnya sahabat kebahagiaan, mudah sekali memaafkan kesalahannya. Sehingga dia tahu betul bahwa ya kamu itu orangnya mudah sekali memaafkan. Kamu punya jiwa empati. Makanya aku tuh melekat sama kamu karena kamu punya kebaikan di situ. Untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu King of Heart, sahabat kebahagiaan. Orang ini pada dasarnya memiliki kekuatan cinta yang besar banget sama kamu ya. Orang ini juga pada dasarnya juga memiliki energi kebijaksanaan di dalam diri dia untuk memperlakukan kamu seadil mungkin dan senyaman mungkin. Dia punya modal ini semua untuk memberikan kepada diri kamu. King of Heart ini sama dengan kartu King of Cup, di mana dia seseorang yang memahami betul tentang perasaannya, apa yang dia rasakan. Dan dia juga memahami betul tentang pasangannya, yaitu kamu. Ketika kamu merasakan sesuatu, dia menyadari dan dia merasakan hal itu. Apakah kalian sama-sama memiliki jiwa empati yang cukup kuat? Sehingga kalian terkoneksi dengan perasaan yang saling terhubung satu sama lain. Jika dia adalah orang empati, kamu adalah orang empati, koneksi ini akan selalu terjaga. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, angka kembarnya di sini adalah 44 dan 55. 44 dan 55, nanti Kevin cari angel number-nya. Sebenarnya ada pesan apa sih dari angka 44 dan juga 55? Apakah ini berkaitan dari pesan semesta atau tidak? Tapi Kevin bacakan dulu dari energi kartu 4 scope di sini. Sahabat kebahagiaan, kamu dan diri dia itu mungkin mengalami beberapa hal yang berkaitan dari perselisihan. Ada sebuah kompetisi, ada sebuah perselisihan di sini. Tapi semua masalah ini memang sudah kalian lalui bersama dan berhasil. Yang nggak membuat berhasil melalui ini semua apa? Itu pikiran sendiri atau overthinking. Pada dasarnya orang ini paham tentang apa yang kamu rasakan. Kalau ada overthinking di sini, semuanya kacau balau, termasuk diri dia. Kalau dia overthinking sama kamu, kacau balau. Maka dari itu, jika kalian memiliki koneksi yang cukup kuat di sini, maka jaga koneksi di situ agar tidak terlalu overthinking. Dan terkadang overthinking itu bisa membuat kita itu terluka sendiri, padahal kenyataannya hubungannya itu sebenarnya baik-baik saja karena dia punya perasaan cinta sama kamu, dia punya rasa sayang kepada kamu, dia pada dasarnya menikmati, namun kalian terkadang tidak bisa melawan overthinking itu. Sehingga yang seharusnya peka itu menjadi nggak peka. Bukan dia nggak mampu, tapi pikiranlah yang terkadang membuat perasaan dan pikiran itu berantem sendiri karena overthinking ini. Cinta itu tentang kesederhanaan. Maka dari itu sederhanakan cinta dan sederhanakan dalam berpikir. Jangan terlalu berpikir terlalu berat atau terlalu kemana-mana, terbang kemana-mana. Sehingga itu membuat sahabat kebahagiaan itu menjadi muncul praduga dan prasangka. Ikuti kata hati kamu saja. Jika hati kamu berkata, ya aku sama dia itu akan terus terjaga, dia adalah cinta sejatiku, aku merasakan kebaikan cinta ini, ya maka lanjutkan. Tapi jika hati kamu berkata bahwa ya ini tidak pantas aku lakukan, ini tidak pantas aku lanjutkan, ikuti kata hati kamu. Ya, karena kata hati kamu ini terkadang juga datangnya dari kebijaksanaan diri kamu, atau mungkin juga datangnya dari intuisi kamu. Dan kita akan cek bersama-sama berkaitan dari angel number atau pesan dari angka di sini. Ini ada angka 4. Lalu di sini ada angka 4, ini ada angka 5 dan di sini ada angka 5. 44 dan 55. Ini adalah pesannya. Kevin cari dulu untuk angka 44. Apa pesan dari semesta antara hubungan kamu bersama diri dia yang berkaitan dari perasaan kamu, apakah dia memahami atau tidak? Kevin sambil cari dulu ya kartunya. Oke. Ketemu. Kita bahas dulu tentang angka 44 di sini. Ternyata angka 44 ini tentang sebuah support atau tentang sebuah dukungan. Pada dasarnya orang ini memang mendukung kamu ya. Mensupport kamu, mendukung kamu, dan menemani kamu kapanpun.
Hubungan kamu bersama diri dia, pada dasarnya memang ada sebuah dorongan untuk bisa melanjutkan ini semua. Maka dari itu nikmati saja. Jangan terlalu overthinking. Ketika kamu memiliki tekad yang kuat bahwa oke, aku sama kamu, ini bisa sukses, ini bisa menyelesaikan segalanya, maka hal itu akan datang kepada sahabat kebahagiaan di masa depan nanti. Percayalah, kamu dengan diri dia adalah orang yang saling terkoneksi. Hubungan ini adalah hubungan yang terkoneksi dan dia siap mendukung kamu. Jadi jangan cemas ketika perasaan kamu tidak baik-baik saja. Jangan overthinking. Dia tahu kok dari apa yang sedang kamu rasakan. Oke, ini ada pesan angel number angka 44. Kevin cari untuk angka 55. Ada pesan apa di angka 55 di sini? Oke, Kevin cari dulu. Ya, ternyata nggak urut. Angka 55 di sini sahabat kebahagiaan tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah sesuatu yang berkembang. I am evolving. Hubungan kamu pada dasarnya ini memang akan berkembang. Ketika kamu cemas yang berlebihan, ini justru akan membuat kamu tuh jauh dari kata layak bersama diri dia. Nikmatin aja apa yang ada. Tapi kalau misalkan kamu udah nggak sanggup, ya udah, kamu ikuti kata hati kamu. Pada dasarnya kamu sama dia akan berkembang ke tahap hubungan yang jauh lebih baik lagi. Ya memang perubahan besar akan ada di masa depan kamu dengan hubungan ini. Maka dari itu rangkulah sebuah perubahan ini. Dia memang adalah sumber dari kebutuhan cinta kamu. Jika kamu merasa tidak nyaman di sini, maka lebih baik lepaskan energi yang tidak nyaman. Kamu sebenarnya takut akan sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman. Maka dari itu lepaskan ketakutan kamu, termasuk rasa cemas kamu. Ketika kamu punya harapan dan kamu percaya dan yakin dia adalah orang yang selalu mensupport aku, kita akan berkembang bersama-sama. Maka percayai tentang intuisi kamu atau perasaan kamu di situ. Maka hubungan kamu akan terciptanya sebuah kebahagiaan di masa depan. Ini adalah angel number untuk pesan pembacaan kita kali ini ya sahabat kebahagiaan. Oke, di balik pembacaan kartu itu pasti ada pesan, terutama dari angka-angka yang muncul. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya, oke sahabat kebahagiaan, kartunya adalah 3 keriting. 3 keriting tentang sebuah eksplorasi, sesuatu hal yang harus kalian jalani di sini bersama. Mengeksplor bersama diri dia tentang kelanjutan hubungan, perjuangan dalam sebuah hubungan, tentunya pasti akan menghasilkan sesuatu. Ya, sahabat kebahagiaan. Mungkin kamu bersama diri dia terjebak di dalam hubungan alternatif atau hubungan yang bersegi-segi. Seakan-akan kalian sedang meraba-raba, kita bahagia nggak sih? Kita bahagia nggak sih? Selagi sahabat kebahagiaan menikmati tanpa ada sebuah kecemasan, kalian bisa mengubah atau berevolusi hubungan ini menjadi hubungan cinta secara spiritual. Kevin, aku terjebak di dalam hubungan cinta bersegi-segi sama diri dia tapi nggak bisa ngelepasin, susah banget, tapi aku masih sayang sama diri dia. Lalu harus bagaimana Kevin? Ya, ketika kalian menyadari bahwa kalian punya kekuatan cinta yang besar, kalian punya energi support yang cukup besar, namun kalian melepas dari kemelekatan dan juga hasrat, kalian bisa mengubah itu semua dengan alternatif, yaitu cinta secara spiritual. Cinta secara spiritual itu tidak melekat, tidak berkaitan dari hasrat, tidak ada sesuatu hal yang memaksa, energi saling mensupport satu sama lain tanpa menuntut apapun dan selalu ikhlas apapun yang terjadi. Ketika kalian sudah berada di kondisi cinta secara spiritual, dia mau seperti apa, kamu mau seperti apa, kamu mau sama pasangan sahnya, dia mau sama pasangan sahnya atau apapun, kalian gak khawatir dia mau hubungan dengan siapa, kalian gak pernah khawatir karena kalian percaya dan yakin kita membawa koneksi cinta secara spiritual sebagai bentuk alternatif kita agar kita tetap saling menyayangi satu sama lain tanpa menyakiti. Karena kita sadar bahwa mungkin di hubungan cinta bersegi-segi itu memang berat. Kita sama-sama cinta, tapi kita nggak tahu harus bagaimana solusinya. Ya, alternatifnya adalah cinta secara spiritual. Tapi untuk ke tahap cinta secara spiritual, membutuhkan kesadaran yang cukup tinggi. Kevin, apa itu cinta secara spiritual? Kalian cek di videonya Kevin ya, yang mungkin baru
nonton channel YouTube-nya Kevin biar kalian nggak kaget atau bingung. Cek di videonya Kevin. Karena itu adalah bagian dari sebuah proses ya, dari pendewasaan diri dan juga kesadaran. Cinta itu memang dibagi-bagi kategorinya. Ada cinta secara emosional, cinta secara fisik, cinta secara mental, dan cinta secara spiritual. Cinta secara spiritual itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu atau dimensi waktu. Karena ada sebuah kesadaran, karena ada sesuatu hal yang membuat kalian tahu tentang misi jiwa ini bersama diri dia. Sehingga kalian bisa melepaskan kemelekatan dari hasrat. Untuk berada di tahap itu memang luar biasa. Butuh waktu, butuh kesadaran tinggi. Bukan cuma kamu doang, tapi dia. Karena yang namanya cinta itu adalah kerjasama ya. Cinta itu adalah kerjasama. Jika kamu baik, dia nggak baik ya tidak ada kerjasama di situ. Tapi kalau misalnya kamu baik, dia nggak baik, kalian saling melengkapi satu sama lain, pasti dia yang nggak baik akan ketarik kamu. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan. Ada kartu 10 keriting, 10 keriting. Responsibility, tentang sebuah tanggung jawab. Ya, pada dasarnya tentang koneksi ini, di tema kita hari ini. Apakah dia memahami tentang apa yang kamu rasakan? Pada dasarnya dia merasakan dan dia paham betul. Karena dia memang ngerasa bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada kamu. Termasuk rasa cemas kamu. Orang ini tahu, orang ini menyadari. Namun tergantung apakah responnya dia bisa memuaskan kamu atau tidak. Tapi kalau sahabat kebahagiaan hanya selalu mencari validasi atau respon dari diri dia, maka sahabat kebahagiaan justru jika ada sebuah penolakan tidak sesuai dengan kamu mengalami gejolak batin. Tapi kalau misalkan cintanya masuk ke dalam cinta secara spiritual, dia tidak merespon kamu, tidak ingin kamu atau apa, ya kamu nggak masalah. Kalau misalkan itu adalah cinta bersegi-segi ya. Tapi apapun itu, cinta bersegi-segi atau apapun itu, kita belajar untuk menyikapi dalam sebuah perasaan dan juga emosional. Kita nggak harus selalu nungguin respon orang. Kalau orang lain nggak merespon atau dia nggak ngerespon, ya lebih baik kita lakukan itu semua sendiri. Karena kita bisa melakukan itu semua sendiri. Jadi nggak manja ya sahabat kebahagiaan, mandiri dalam cinta. Oke, ini adalah energi untuk tema pembacaan kita kali ini. Ternyata orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa ya. Dia paham betul tentang apa yang kamu rasakan. Karena di ending pembacaan kita tentang sebuah tanggung jawab, responsibility. Tanggung jawabnya dia untuk bisa memahami kamu. Jadi semua ini adalah proses, kalian saling mensupport satu sama lain, kalian akan berkembang di sini. Terkait itu semua ada zodiak apa saja sih yang bernaung dalam pembacaannya? Apakah ini zodiak kamu atau zodiaknya dia? Kita akan cek bersama-sama ya. Yang pertama di sini ada kartu 2 skop. 2 skop ini terkuatnya adalah elemen api ya sahabat kebahagiaan. Yang paling kuat ini masuk ke energinya Aries. Lalu di sini ada kartu 8 keriting. 8 keriting ini masuk ke energinya Sagittarius. Ada kartu 7 diamond. 7 diamond ini masuk ke energinya Taurus. Ada kartu as hati. Semua zodiak elemen air. Elemen air ini ada di Cancer, ada di Pisces dan juga Scorpio. Lalu selanjutnya kita bertemu di kartu 4 skop. 4 skop ini terkuatnya ini adalah elemen api ya. Dan posisinya kayaknya paling kuat itu adalah Aries. Aries menduduki posisi pertama untuk elemen api. Selanjutnya kita bertemu di kartu 5 keriting. 5 keriting ini masuk ke energinya Aquarius. Lalu di sini ada kartu 4 diamond. 4 diamond ini masuk ke energinya Capricorn. Lalu kita bertemu di kartu King Hati. Ini semua zodiak elemen air. Oke. Elemen air itu peran utamanya adalah Pisces. Pisces memiliki peranan yang cukup kuat ya untuk pembacaan kita kali ini. Pisces menyusul juga Cancer dan juga Scorpio. Selanjutnya kita bertemu di kartu 5 skop. Untuk 5 skop di sini adalah elemen api juga, terkuatnya adalah Leo. Lalu di sini ada energinya Libra dan di sini ada kartu 10 keriting. 10 keriting ini elemen api juga, terkuatnya adalah Sagittarius. Oke. Ternyata elemen api lagi berkembang nih dari segi perasaan dan juga emosional. Dan dia punya peranan yang khusus untuk lebih bisa memahami perasaan sahabat kebahagiaan. Jika zodiaknya nggak muncul, zodiaknya kamu atau zodiaknya dia nggak muncul, nggak usah khawatir ya. Kita ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Untuk inisial nama, bisa masuk ke dalam inisial nama kamu atau inisial nama dia.
untuk inisial. Kita cek ya. Untuk inisial, yang pertama di sini ada huruf H untuk hotel, ada huruf F untuk Fanta. Selanjutnya di sini ada huruf D untuk Delta. Selanjutnya di sini ada huruf K untuk Kevin. Lalu di sini ada huruf R untuk Romeo. Selanjutnya ada huruf U untuk Ultraman. Ada huruf Y untuk Yellow. Selanjutnya ada huruf G untuk Gamma. Ada huruf C untuk Charlie. Ada huruf Q untuk Queen. Lalu selanjutnya di sini ada huruf E untuk Eropa. Ada huruf W untuk Woman. Dan yang terakhir di sini ada huruf P untuk Papa. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Jika sahabat kebahagiaan suka dengan tema Bali ini, pasti Kevin akan sering-sering sisipkan untuk tema ini ya. Sembari tema-tema lain biar kalian nggak bosen. Mungkin seperti itu aja ya. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.